pintu gerbang, kemudian yang masih berada di pintu bawah. Jadi breaking lepas acara buka puasa. Ramadan 1440 Hijriah 2025 Masehi dimulai. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengawali acara ini dengan bersama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Mustamin SPD MPD. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
العظيم. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan, yang saya banggakan tentunya hadir orang tua yang tercinta yang kami muliakan. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Ngereka yang sempat hadir, para kepala OPD, kepala badan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kakak Jisaka yang terhormat, Kakak Making, dan beberapa anggota fraksi DPRD Kabupaten Ngereka. Yang saya cintai, yang saya muliakan seluruh masyarakat Kabupaten Ngereka yang sempat hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan rahmat, dengan hidayah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul dalam keadaan yang sangat baik, bahagia, dan insyaallah sehat walafiat. Dalam rangka menghadiri undangan kami untuk berbuka puasa, salam salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Pertama, izinkan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kita semua. Semoga kita diberi kekuatan, kita diberi kesabaran menjalankan ibadah puasa, dan insya Allah akan mendapat keutamaan puasa. Salah satunya adalah pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Dan kedua adalah setelah pelantikan tanggal 20 kemarin, kami mengikuti retret, mengikuti orientasi kepemimpinan selama 8 hari, dan mulai Senin insyaallah kami akan mulai bekerja sebagai Bupati Kabupaten Ngereka. Izinkan kami mengabdi, melayani semua masyarakat Kabupaten Ngereka. Satu poin yang saya petik dari retret, perkataan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat menggugah hati. Pemimpin itu adalah pelayan, pemimpin itu adalah abdi, pemimpin itu adalah pemimpin yang akan membawa masyarakatnya menjadi lebih baik. Insyaallah. Sekali lagi, izinkan kami menjadi pelayan, izinkan kami menjadi abdi. Doakan kami semoga kami mampu membawa kabupaten kampung yang tercinta ini menjadi lebih baik ke depan. Mungkin itu masih ada Pak penceramah. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadiran kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang hilaf, ada kata yang tidak sesuai di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa syahrul mubarak الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا تفصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang saya muliakan saudara saya Bapak Haji Ucup selaku Bupati Nrekang. Saya muliakan Bapak wakil dalam hal ini adik atau saudara saya Puang Andi Dewan. Saya muliakan orang tua saya Bapak Haji Sahar, anggota DPR Provinsi. Saya muliakan Bapak Ibu semua yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan insyaallah pada sore hari ini menjadi berkah kita semua, amin ya rabbal alamin. Ini bahwa pada diri manusia itu silaturahmi yang diajarkan oleh Allah secara hakiki itu sudah ada pada diri kita sebenarnya. Ya, jadi manusia itu bukan hanya berjalan sendiri, tapi banyak manusia yang ada pada dirinya yang dia harus paham. Dan kalau ini bekerja sama, maka insya Allah yang menderita akan ikut menjadi tertawa, yang susah menjadi senang. Inilah gambaran yang kecil, sehingga Rasulullah mengatakan atau kata-kata mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Apa itu kaum muslimin? Yang pertama, kita mulai dari atas. Mata ini ada dua. Mata ini kerjanya hanya melihat. Ketika sesuatu sampai yang masuk dalam mata ini, apakah mata ini yang mengeluarkan? Bukan. Dua mata ini tidak bisa kerjasama mengeluarkan apa yang masuk dalam mata itu. Tapi yang bisa mengeluarkan itu adalah kerjasamanya dengan jari telunjuk ini. Kalau ada sesuatu yang masuk dalam mata Bapak Ibu, maka pasti telunjuknya yang akan bergerak mencari di manakah letaknya berada yang mengganggu mata itu. Ini adalah gambaran persaudaraan yang hakiki. Yang kedua, kalau Bapak Ibu tersandung ibu jarinya, jari kakinya yang tersandung, tanpa disuruh spontan mulutnya mengatakan aduh. Kenapa dia mengatakan aduh? Dia berusaha merasakan bagaimana penderitaan saudaranya yang tersandung di baju. Begitu juga dengan mata, mengeluarkan airnya, meleleh airnya keluar. Kenapa keluar air matanya? Merasa bersedih dengan saudaranya yang sedang dalam keadaan duka. Yang lain, kalau Bapak Ibu tabe, ada dua tangan yang selalu menemani kita setiap hari. Yang satu selalu kerjanya kotor, yang satu kerjanya adalah yang bersih. Kalau ada uang, kananlah yang pegang. Kalau ada kotoran, maka kirilah yang menghilangkan kotoran ini. Tapi dua hal ini tidak pernah saling bertengkar dan selalu kerjasama. Inilah yang kita harapkan semua. Setelah selesainya pemilihan, tidak ada lagi. Semua adalah kemenangan kita semua. Bukan kemenangan Bapak Haji Ucu, tapi kemenangan semua masyarakat Kabupaten Nrekang. Kerjasamalah. Ya. Lihatlah tangan ini, pernahkah dia bertengkar? Apa kata tangan kanan? Hari ini saudara kita si pantat itu buang kotoran, maka gosoklah saya yang siram. Coba lihat kerjasamanya. Yang kiri menggosok, kanan yang siram. Begitu baiknya kerjasamanya sampai tidak pernah bertengkar. Tapi coba kita lihat, kalau yang kanan itu iseng, tidak mau, hanya satu kali siram, kemudian digosok dan disiram oleh si kiri, apa yang terjadi? Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mari kita selalu galakkan silaturahim. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna. Semua butuh bantuan dari yang lain. Saya kira inilah sebagai daripada materi silaturahmi. Kita lihat kembali. Saudara kita adalah Bapak Haji Ucu jadi pemimpin di Kabupaten Nrekang ini. Saya kira beliau tidak akan bisa jadi pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan bantuan kita semua di Kabupaten Nrekang ini. Coba lihatlah
yang dilakukan oleh pemimpin Umar bin Abdul Aziz pada zaman Rasulullah setelah Rasulullah wafat, digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah terakhir itu. Coba kita lihat kepemimpinannya. Setelah dia mendapat bahwa dia akan dipilih jadi khalifah, apa yang terjadi? Beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa dia ucapkan itu? Karena dia merasa terbebani dengan tanggung jawab yang diberikan oleh amanah rakyat. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz masuk ke dalam mi'rabnya, dia sujud, dia salat, dia menangis. Datanglah istrinya bertanya, wahai Umar suami, kenapa engkau menangis? Inilah yang membuat saya menangis. Mampukah saya bisa mengemban amanah ini? Fakir miskin, anak yatim berapa banyak yang saya harus asuh? Orang tua jompo saya harus asuh, janda-janda tua yang terlantar, masyarakat saya belum mampu, banyak belum mapan. Apa yang saya perbuat demi ini? Makanya saya sujud minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah bimbingan dan petunjukmu kepada saya. Saya tidak mau berbuat tanpa dengan bimbinganmu. Olehnya itu kepada saudara saya Bapak Haji Ucu, dekatlah dengan Allah. Tidak ada yang mampu menghinakan kalau kita dekat dengan Allah. Tidak ada yang susah kalau dekat dengan Allah. Karena kenapa? Orang-orang yang ada yang disebutkan tadi, fakir miskin, anak yatim, orang tua jompo, itu adalah repotnya Allah. Makanya dalam hadis kutsinya Allah mengatakan, orang kaya itu adalah merupakan pendampingku, dan orang miskin itu adalah repotku. Wahai pendampingku orang kaya, wahai pemimpin, uruslah repotku itu, uruslah urusanku itu. Jadi olehnya itu kepada kita semua, mari melalui dengan pengajian ini, mari kita semua bahu-membahu saling membantu jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan bertugas menulis membaca semua persoalan masyarakat, datanglah seorang sahabatnya mengetuk pintu dan memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan waalaikumsalam. Spontan sahabat ini duduk. Umar bin Abdul Aziz bertanya, wahai sahabatku, urusanmu ke sini urusan apa? Urusan pribadi atau urusan negara? Sahabatnya mengatakan, urusan saya ke sini adalah urusan pribadi. Spontan Umar bin Abdul Aziz berdiri, matikan lampu. Sahabat ini mengatakan, kenapa dimatikan lampu Umar? Saya ini baru datang bertamu. Saudara datang adalah urusan pribadi, sementara tadi saya bekerja adalah untuk pemerintah dan rakyat saya. Lampu ini menyala adalah karena minyak tanah. Minyak tanah itu adalah harus dibeli pakai uang, dan uang ini adalah uang dari rakyat. Makanya saya tidak mau lampu ini menyala gara-gara urusan pribadi, karena ini adalah merupakan haknya rakyat. Olehnya itu kepada kita semua, kepada saudara saya Bapak Haji Ucu, hati-hatilah, lihatlah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin para sahabat jadi pemimpin yang kekal itu jadi yang baik, yang terbaik kalau dia tidak mati seperti teori ini. Dekatlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu banyak kisah-kisah yang lain yang bisa kita contohkan, bukan hanya Umar bin Abdul Aziz, sehingga padamlah lampu itu. Dan pada saat hari pelantikan Umar bin Abdul Aziz, berdatanglah semua pengusaha. Ada bawa emas, ada perak, ada intan, semua dikumpul dalam rumahnya. Di sini juga banyak berdatangan, masih sampai sekarang dipajang di luar, memperankan namanya PT, CP. Banyak sekali. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz keluar di mi'raj, dia bertanya, wahai istriku Fatimah, banyak hadiah yang kau dapatkan? Banyak. Wahai Umar, banyak emas, banyak perak? Banyak. Sekarang emas dan perak itu kumpullah semua itu, baru kamu jual. Setelah kau jual, maka hari ini saya akan ceraikan kamu. Coba, saya akan ceraikan kamu. Apa kata istrinya? Kenapa begitu wahai Umar bin Abdul Aziz? Kecuali kalau kau kumpul, kau jual, kemudian kita bagikan kepada masyarakat saya yang tidak mampu, maka hari ini saya akan pertahankan kamu sebagai istriku. Inilah istri yang setia, Pak, tidak pernah campur proyek suaminya, selalu jadi nasihat. Apa kata istrinya Fatimah? Wahai Umar, saya tidak mungkin akan bahagia tanpa kau berada di sisi.
Akhirnya dikumpullah dan dijuallah semua hadiah itu dan dibagikanlah kepada semua masyarakat yang dianggap tidak mampu. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Sedangkan hak pribadinya dia bisa pakai untuk membantu masyarakatnya. Hak pribadi sendiri. Adakah orang-orang yang bisa, pemimpin yang bisa pakai hak pribadinya? Sekarang malah masyarakat miskin sudah miskin dimiskinkan lagi. Coba lihat kaum muslimin, kasihan mereka saudara-saudara kita, haknya sudah dipangkas, dihilangkan lagi. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu sebagai seorang pemimpin, jadilah amanah. Dan pakaiannya seorang pemimpin, kata Umar bin Abdul Aziz, hanya dua, yaitu malu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini yang terakhir. Jam berapa Ustaz? Lagi 10 menit. Ya. 5 menit lagi. Kita lihat setelah selesainya Umar bin Abdul Aziz, kita lihat lagi bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab. Ini semua khalifah. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu, sementara wali kotanya adalah Amr bin As. Ini adalah Amr bin As. Bapak kenal. Di manakah itu Umar bin Khattab rumahnya? Katanya, Umar bin Khattab ada di hadapan kamu. Saya adalah sendiri Umar bin Khattab. Dia bertanya, untuk apa kau ke sini? Saya datang menuntut keadilan. Rumah saya digusur oleh pemerintah Amr bin As. Itu adalah satu-satunya milik hak saya. Saya tidak punya tempat tinggal lagi. Kata Umar, kalau begitu, apa masalahnya saya nggak digusur? Katanya mau dibangun di masjid. Oh, kalau begitu, wahai saudaraku Nasrani, ambillah, ada tulang di sana. Ada tulang onta di situ di tempat sampah. Kata orang Yahudi ini, wah, kalau tulang onta buat apa saya kesini? Di Mekah juga banyak tulang onta, di Mesir juga banyak tulang onta. Kata ambil sajalah. Setelah diambil tulang onta itu, dibukalah, dicabutlah pedangnya Umar bin Khattab. Kemudian digoreskan di tulang unta itu dengan lurus. Kemudian setelah itu disampaikan, bawalah tulang unta ini, perlihatkan kepada Amr bin As. Orang Yahudi mengatakan, waduh, sia-sia saya datang ke Madinah ini. Saya hanya cari keadilan, dikasih tulang unta. Bawalah pulang. Pulanglah dia. Setelah sampai di Umar bin As, diperlihatkanlah. Ya. Saya menuntut keadilan Amr bin As. Apa yang kau dapatkan? Saya dari khalifah menghadap. Apa dia katakan khalifah itu? Saya dikasih tulang unta. Dibukalah tulang untahnya, diperlihatkan sama Amr bin As. Pada saat Amr bin As melihat tulang unta itu dengan goresan yang lurus, gemetar lututnya. Hanya goresan lurus yang dia gemetar lututnya. Keluar keringatnya, bercucuran keringat dingin. Begitu takutnya, dia panggil sama Satpol kembali. Woi Satpol, bangunan yang diruntuhkan, bangun kembali. Kenapa dibangun kembali? Sudah diruntuhkan. Bangun saja, kamu tidak tahu masalahnya. Bangun cepat. Pimpur mengatakan, waduh, gimana ini? Mau dibangun kembali, saya sudah pemenang tender. Mau ditender ulang lagi. Bangun kembali. Setelah itu dibangunlah. Orang Yahudi mengatakan, waduh, kok ini rumah sudah roboh, diperbaiki kembali. Ya, ada apa ya? Dia sampaikan, wahai Amr bin As, rumah yang sudah hancur itu tidak usah diperbaiki. Saya ikhlas, rumahku sudah hancur. Bukan hanya itu, wahai Amr bin As, tapi mulai hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah Islam, pemimpin yang lurus, tidak bisa membeda-bedakan antara kelompok yang lain dengan kelompok yang satu. Rangkullah satu, karena semuanya itu adalah saudara kita semua. Saya kira inilah yang merupakan tausiah singkat saya, karena waktu sudah menjelang berbuka. Olehnya itu, dengan kesimpulan, mari kita kuatkan silaturahmi. Jadikanlah diri ini sebagai contoh silaturahim pada diri kita. Apa yang mampu kita berbuat kalau sendiri, tapi kalau kita bersatu, insya Allah tidak ada yang susah dalam kehidupan ini. Yang kedua, mari kepada saudara saya selaku bupati pada hari ini, mari suci niat kita.
bantulah semua, majukanlah entrekan ini. Mudah-mudahan insya Allah entrekan menjadi maju, sejahtera dan damai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dulu kalam ya maestro, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Hadirin jamaah rahmatullah, mari kita bersiap-siap untuk menyongsong buka puasa. Nanti dipimpin doa bersama, baru kami sampaikan bahwa saatnya masuk buka puasa. Kaum muslimin dan muslimat, kami ucap Please subscribe. Thanks.